Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Cici di ibadah The Hope hari ini. Taduh. Ini ada papan apaan ya, gede banget. Ditaruh di sini buat apa ya? Lalu papannya gede banget lagi. Coba kita ketok-ketok. Tapi nggak ada yang nyautin. Kayaknya nggak ada orang atau nggak ada barang atau semacam apa ya? Ya udahlah, kita tidak boleh hiraukan. Aku ngantuk. Siapa kamu? Kamu siapa? Kok tiba-tiba muncul? Tadi aku ketok-ketok nggak ada. Aku Lilo. Kamu siapa emang? Nama aku Vina. Kamu Lilo? Iya. Kok kamu baru bangun tidur sih? Iya, aku ngantuk habisnya. Emang kenapa? Emang kamu nggak ingat hari ini hari apa? Emang hari ini hari apa? Hari Minggu. Oh iya, hari Minggu. Aku lupa. Iya loh, hari Minggu itu buat kita beribadah sama Tuhan. Adik-adik di rumah aja siap untuk beribadah sama Tuhan. Masa kamu nggak siap sih? Ya udah, ayo kita ibadah yuk. Oke, yang semangat ya. Iya. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dar, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dar, dengan imanku. Aduh, kok kamu lemes banget sih, Lilo? Iya ya, aku masih lemas baru bangun tidur. Tapi kan kamu tahu kalau kita menyembah Tuhan tuh harus semangat. Kita harus Iya ya. pakai gerakan juga. Oke deh, aku semangat. Oke, kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dar, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dar, dengan imanku. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bisa menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Hore! Kamu udah semangat kan, Lila? Udah dong. Wah, kalau udah semangat berarti sekarang waktunya adik-adik dan kamu juga Lilo untuk serius sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
adik-adik. Adik-adik mari kita berdoa, nanti Cici mau mendengar Lilo yang berdoa. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah diberikan pada kami. Kami sudah beribadah tadi, sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan membimbing kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Aku di sini mau bagiin pengumuman nih. Jadi yang pertama, pengumuman tentang pemenang kuis mingguan ada di Instagram The Hope, yaitu @thehope.generation. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Yang kedua, tugas kuis mingguan bisa dilihat di grup WhatsApp The Hope yang akan dibagikan oleh guru-guru. Jadi teman-teman harus kerjain ya, soalnya tugas itu menjadi poin kehadiran teman-teman. Dadah! Selamat pagi adik-adik semua, anak-anak The Hope Generation dimanapun adik-adik berada, terutama pastinya di rumah kalian masing-masing ya. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Gimana juga kabar dari papa mama kalian? Lalu gimana kalau online sekolahnya online ya? Jadi sabar-sabar aja ya, belum bisa ketemu dengan teman-teman kita di sekolah. Tapi gak apa-apa, yang penting kita harus belajar dengan baik. Nah, kita berdoa, kita juga berharap kepada Tuhan Yesus semoga yang kita alamin hari ini cepat selesai. Semoga kita dapat sekolah lagi di sekolah kita juga bisa ke gereja di gereja. Nah, hari ini Coach Yardi akan membawakan firman Tuhan. Temanya, perhatikan ya, tema firman Tuhan hari ini yaitu perasaanku. Apa? Sekali lagi, perasaanku. Nah, adik-adik harap perhatikan karena dari ayat-ayat firman Tuhan yang akan Coach Yardi disebutkan hari ini akan menjadi tugas kita. Nah, tugasnya kan sudah dibagikan di grup The Hope. Adik-adik bisa baca pertanyaannya, lalu dengarkan firman Tuhannya dan catat ayat-ayatnya. Lalu adik-adik jawab dan kirimkan jawabannya ke Cici Sheryl. Oke, siap? Oke, Coach Yardi akan mulai. Tema kita kan tadi tentang perasaanku. Nah, apa sih itu perasaan? Jadi, menurut artinya perasaan itu adalah tanggapan hati terhadap sesuatu atau tanggapan hati kita atas apa yang kita alami. Aduh, kayak gimana ya? Misalnya begini nih ya. Kalau Coach Yardi ini dikasih sesuatu hadiah dari orang lain, Coach Yardi perasaannya gimana? Wah, iya senang, happy, gembira. Karena kenapa? Karena aku Coach Yardi mendapat hadiah dari orang lain. Nah, jadi hati kita senang. Nah, hati kita gembira. Nah, itu yang namanya perasaan. Jadi hari ini Coach Yardi akan cerita akan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada 5 jenis perasaan yang akan adik-adik dengarkan dari firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik harap bisa menjawab 5 ayat dari perasaan yang kita alami. Oke, siap? Oke, kita mulai. Hai Ren. Hai. Nah apa sih aku lihat-lihat dari jauh muka kamu kayaknya sedih muram ya? Iya, soalnya teman-teman aku pada tinggalin aku. Oh tinggalin, oh gak mau nemenin kamu. Iya, mereka semua pada pergi. Waduh, gitu ya. Tapi tenang aja Ren, kan masih ada aku di sini. Kan masih ada Tuhan Yesus juga yang selalu nemenin kita, bener nggak? Jadi nggak perlu sedih. Oh iya ya. Iya. Jadi kita harus sukacita terus, oke? Oke. Yang pertama,
Nah, tadi adik-adik kan sudah ngelihat ada drama singkat. Yang pertama, perasaan sedih. Aduh, coba gimana muka sedihnya? Nah, sedih. Jadi, sedih itu perasaan saat kita kehilangan sesuatu. Sedih itu saat kita tidak bisa memiliki sesuatu. Nah, coba kita buka ayatnya. Matius pasal 26. Yuk kita buka Alkitabnya. Nah, ngedengar firman Tuhan harus juga buka Alkitab. Yuk, Koko Sherdi buka Alkitab Koko Sherdi dan adik-adik juga buka Alkitab kalian semuanya. Yuk. Matius pasal 26. Nah, perhatikan ini ayat yang harus adik-adik jawab ya, atau adik-adik tulis. Poin pertama. Kitab Matius pasal 26 ayat ke-38 sampai ke-39. Yuk adik-adik buka dan Kosyardi ini mau bacain ya. Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, jadi ceritanya saat itu yang tadi kita baca, Tuhan Yesus itu malam pada waktu dia mau ditangkap dan mau disalib. Nah, gimana sih perasaan manusia kalau mau ditangkap? Yesus pun saat itu adalah seorang manusia. Jadi pada waktu itu Yesus mau ditangkap, dia sedih. Dia merasa akan meninggalkan murid-muridnya karena dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa Yesus sedih? Karena Yesus merasa dia akan sendiri. Karena ia akan menanggung penyalipan itu sendirian, gak bersama murid-muridnya. Nah, jadi pada waktu Yesus sedih, Yesus enggak melakukan hal lain selain berdoa. Kalau di ayat 39 dikatakan Yesus berdoa. Nah, makanya adik-adik pernah sedih enggak? Pasti. Kosyardi juga pernah sedih. Banyak hal yang bikin kita sedih. Mungkin kita sedih karena kita gak diturutin keinginannya. Mungkin kita sedih karena kita suka diledek sama teman-teman. Mungkin kita sedih karena mungkin kita kehilangan uang. Atau kita kehilangan benda yang kita sayangi. Banyak hal yang bisa membuat kita sedih. Nah, tapi apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sedih? Nah, harus seperti Yesus. Adik-adik harus belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan yang di surga dengan cara berdoa. Kita bisa saja sedih karena Yesus pun pada saat itu sedih. Tetapi yang harus kita lakukan pada waktu kita sedih yaitu kita harus berdoa. Hei, lagi baca buku apa? Ini nih, tuh lihat. Aku pinjam dulu ya. Weh, kamu kok main ambil-ambil aja sih? Oke, sekarang poin kedua. Apa sih perasaan yang kedua? Nah, tadi kita udah lihat dramanya ya. Nah, drama yang tadi kita udah lihat menandakan bahwa seseorang manusia atau kita sebagai anak-anak itu bisa yang namanya marah. Coba gimana? Muka marah. Wah, kalau adik-adik kesel sama seseorang atau adik-adik lagi marah sama orang lain, pasti mukanya akan berubah, matanya akan menyipit, mulut mungkin akan bicara, bener nggak? Nah, siapa di sini yang suka marah? Boleh marah nggak? Boleh aja marah, tapi kita nggak boleh menjadi orang yang marah-marah. Beda loh, marah boleh karena mungkin marah itu adalah perasaan karena kita nggak senang terhadap sesuatu, perasaan mungkin hati kita dilukai, mungkin perasaan karena kita
direndahkan, kita tidak dianggap, maka kita bisa marah. Tapi adik-adik tidak boleh marah-marah, karena orang yang suka marah-marah itu disebutnya pemarah. Oke, jadi bisa bedain ya, kita boleh marah tapi nggak boleh jadi pemarah. Yuk kita buka ayat kitab kita dari poin kedua. Yakobus pasal 1. Nah ini poin kedua ya ayatnya, Yakobus. Coba ya kita lihat ya. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 19. Sekali lagi adik-adik perhatikan, catat ayatnya, karena ini akan menjadi jawabannya ya. Yakobus pasal 1 ayat 19. Coach Sherry akan bacakan ayat ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah ayat ini bilang kita harus lambat untuk marah, karena kita nggak boleh jadi orang yang pemarah, yang suka marah-marah, karena itu tidak baik. Nah kalau kita marah pasti dengan mulut kita akan berkata-kata. Nah perkataan yang keluar dari orang yang marah itu biasanya karena emosi, dan apa yang dikatakan itu kadang tidak baik, tidak bagus untuk didengar oleh telinga. Makanya firman Tuhan bilang kita harus lambat untuk berkata-kata dan untuk marah. Nah lebih baik kita cepat untuk mendengar. Makanya mulut kita kan satu, telinga kita dua. Kenapa telinganya lebih banyak? Karena firman Tuhan mengajarkan telinga untuk mendengar. Makanya kita harus lebih sering mendengar daripada kita harus bicara, marah-marah. Nah itu tidak boleh ya. Jadi adik-adik harus tenang, harus bilang sama diri sendiri kalau misalnya lagi kesel, gak boleh marah-marah. Karena kalau marah-marah nanti keluar dengan perkataan yang tidak baik. Oke, itu poin kedua. Sekarang poin ketiga. Hei, kamu ulang tahun kan kemarin ya? Iya, saya ulang tahun. Wih, kebetulan nih aku mau kasih hadiah sama kamu nih. Waduh, terima kasih ya. Oke, siap. Bagus pasti. Oke. Poin ketiga, perasaan apa sih? Nah, perasaan gembira. Gimana mukanya gembira? Weh, gembira ya. Kalau gembira itu tersenyum, pasti nggak cemberut. Kalau marah kan tadi cemberut, mukanya kesel. Nah kalau gembira mukanya beda lagi. Coba lihat gimana kalau muka gembira. Nah kita buka ayatnya ya. Ini kitab ketiga. Nah harap dicatat. Amsal pasal 17 ayat ke-22. Nah ini jawaban yang ketiga ya. Amsal pasal 17 ayat ke-22. Coach Yardi akan bacakan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah ayat ini bilang kita harus punya hati yang gembira. Kenapa hati yang gembira? Karena dengan hati yang gembira itu seperti obat. Kalau kita sakit kan kita perlu obat. Nah badan kita ini bukan perlu minum obat, tetapi kita harus punya hati yang gembira, yang sukacita. Nah hati yang gembira itu karena kita juga punya semangat. Semangat yang tidak membuat kita cepat lemah, cepat sedih. Nah jadi adik-adik harus bergembira sehingga kita semangat. Nah kalau kita semangat akan membuat hidup kita bahagia. Apa yang membuat adik-adik bahagia? Coba aku mau tanya, Coach Yardi mau tanya, apa sih yang bikin adik-adik bahagia? Hah? Dapat kado? Apalagi? Dapat duit? Hah? Dapat nilai yang bagus? Oh iya bener juga sih ya. Dapat apa lagi kalau kita gembira? Dibeliin sesuatu oleh orang tua. Apalagi? Mungkin kita dapat undian, dapat hadiah door prize. Betul, itu semua betul. Tetapi yang paling penting hati yang gembira itu ketika menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat sukacita kita.
Bukan karena kita dapat kado saja, bukan karena kita dapat uang, bukan karena kita hanya dapat nilai yang bagus saja, tetapi sumber sukacita kita, sumber kita gembira karena Tuhan Yesus. Karena di dalam dunia ini semua bisa mengecewakan, bisa bikin kita sedih. Nah, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat hati kita tetap gembira. Oke, jelas ya adik-adik? Aduh, kotor banget nih, lagi males lagi. Aren, dong nih, Iya. bersihkan. Kotor, aku males. Aku lagi pengen santai-santai aja. Aduh. Yang bersih ya, aku males nih soalnya. Lalu poin keempat, malas. Aduh, siapa di sini yang kalau bangun tidur mau sekolah itu males rasanya, nggak mau bangun? Ayo jujur, siapa yang mau sekolah atau mau online ya sekarang itu males mandi. Nah, jadi adik-adik inget loh, ada satu binatang, satu hewan kecil tapi dikatakan dia itu adalah binatang yang rajin. Binatang apa? Apa? Iya betul, semut. Jadi semut ini adalah contoh bagi kita adalah binatang yang rajin. Binatang yang tidak malas. Binatang yang mengumpulkan makanannya pada waktunya. Jadi malas itu sikap kita atau perasaan kita yang tidak boleh kita pelihara loh. Kita buka ayatnya ya, kitab yang keempat. Nah, harap perhatikan dan dicatat. Amsal pasal 6 ayat 6. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Adik-adik udah dapatkan belum? Tadi Amsal pasal 6 ayat ke-6. Perhatikan ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah, tekan yang pemalas pergi kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, jadi lawan kata malas kan tadi rajin. Nah, adik-adik ada hasil yang baik kalau kita rajin dan tidak malas. Keberhasilan kita, mau sekolah kita, apapun yang kita lakukan berhasil, itu gak boleh malas. Tetapi kita harus rajin. Karena jika kita malas, itu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan kalau kita malas, itu akan terlambat mengerjakan sesuatu. Nah, oleh karena itu harus pilih nih, mau jadi anak yang malas apa mau jadi rajin. Kalau adik-adik malas berarti belum tentu bisa berhasil. Kalau adik-adik rajin pasti mudah-mudahan Tuhan Yesus akan memberkati apa yang kita kerjakan. Oke. Kamu lagi belajar ya? Iya, saya lagi belajar, takut nggak naik kelas. Takut gak naik kelas? Iya. Udah, tenang aja, kan kamu udah belajar nih. Yakin pasti bisa, kita serahkan juga sama Tuhan Yesus, kita berdoa, yang penting kan kita sekarang udah usaha, udah belajar, yakin kita pasti bisa, kamu pasti bisa. Oh, iya, saya bisa ya. Iya, oke. Iya, oke. Sekarang poin terakhir. Seneng poin terakhir. Apa ya perasaan yang terakhir? Jadi perasaan yang nomor 5 yaitu takut. Wah, adik-adik pernah gak mengalami rasa takut? Contohnya apa? Takut setan. Itu ya iya juga sih, kadang ada yang juga takut ya di tempat gelap. Takut apalagi? Takut gak naik kelas. Takut gak bisa sekolah. Apalagi kan sekarang kan masanya yang sulit katanya ya, susah cari uang. Tapi ya kita berdoa semoga kita gak boleh takut. Nah, jadi di dalam hidup kita adik-adik mungkin punya rasa takut, bisa muncul di dalam hidup kita. Nah, kita boleh takut tetapi rasa takut itu gak boleh menguasai hidup kita. Jadi gak boleh takut terus-terusan, karena kalau takut terus-terusan itu namanya ketakutan. Kenapa kita gak boleh ketakutan? Karena kalau kita ketakutan berarti kita kurang percaya sama Tuhan Yesus
yang selalu menolong kita. Nah, ini ayat terakhir, kitab terakhir masuknya dari poin kelima, dan ini adalah poin yang terakhir ya. Yesaya. Kitab Yesaya. Nah, coba cari Yesaya di mana? Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sekali lagi ya, ini kitab yang harus ditulis pada jawaban adik-adik. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Coach Yardi akan bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, jadi ayat ini bilang Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan kemenangan, memberikan keberanian, maka kita tidak boleh takut. Oke adik-adik, hari ini ada 5 perasaan, ada 5 kitab yang harus adik-adik tulis di kertas, lalu adik-adik foto, kasih jawabannya melalui WhatsApp Cici Sheryl. Sekian firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat hari ini kami mengucap syukur, kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar kalau hidup kami memiliki Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang membuat hati kami bersuka cita, menghilangkan rasa takut, membuat kami bisa berani dan membuat kami rajin, tidak boleh malas lagi karena kami tahu bersama-sama dengan Tuhan kami akan aman, kami akan berani dan kami akan mampu melewati apapun. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk papa mama kami yang menjaga kami. Dan Tuhan kami berdoa supaya suatu saat nanti di waktu-waktu yang akan datang kami bisa beribadah kembali di dalam gereja. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, Coach Yardi akan memberikan satu buah pengumuman yang penting sekali. Adik-adik harap perhatikan ya. Jadi tanggal 17 Agustus hari Senin, anak-anak The Hope akan mengadakan The Hope online lewat aplikasi Zoom. Nah, adik-adik kita akan sama-sama ketemu walaupun lewat online di aplikasi Zoom. Nah, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Oke? Harap diperhatikan ya adik-adik dan mamah-mamahnya atau orang tuanya. Yang pertama, peserta Zoom untuk The Hope ini akan diikuti dari kelas Samaria sampai kelas Galilea untuk The Hope Rengas Dengklok dan juga semua The Hope di Karawang. Lalu yang kedua, pendaftaran akan dimulai dari tanggal 19 Agustus nanti sampai tanggal 15 Agustus di grup The Hope. Lalu adik-adik jangan lupa harus download aplikasi Zoom. Sekali lagi ya, aplikasi Zoom di HP adik-adik. Nah, satu Zoom hanya boleh maksimal ada 2 orang. Nah, jadi begini, misalnya kalau adik-adik ada kakak dan ada adiknya. Jadi boleh nih satu aplikasi Zoom adik dan kakaknya. Gak boleh lebih daripada 2 orang. Jadi adik-adik harap perhatikan ini, satu aplikasi Zoom hanya maksimal 2 orang. Lalu jangan lupa kalau gak ada kuota ya gak akan bisa internetan atau gak bisa online. Jadi adik-adik harap persiapkan kuota internetnya dengan baik supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya setiap anak-anak atau setiap adik-adik yang ikut Zoom akan mendapat double-double. Apa sih double-double itu? 2 kali kehadiran. Jadi adik-adik double-double ini akan mendapat 2 kali absen kehadiran. Nah nih yang paling pentingnya, jadi harap diperhatikan karena 2 absen kehadiran kalau adik-adik ikuti acara ini. Nah lalu selanjutnya, setiap peserta Zoom
harus mempersiapkan alat tulis berupa kertas kosong dan pulpen atau spidol. Jadi harap persiapkan kertas dan bolpen. Oke, nah lalu gimana dong dengan adik-adik yang kelas nasaret kecil dan nasaret besar? Kan gak ikut Zoom, jadi gak dapat absen dong. Oh tenang saja, jadi buat adik-adik yang kelas nasaret kecil dan nasaret besar, adik-adik akan mengadakan acara menggambar dengan tema Aku dan Indonesiaku. Jadi adik-adik yang kelas nasaret kecil dan nasaret besar harap menggambar di kertas gambar, lalu foto hasil gambar kalian dan dikirim ke nomor WhatsApp-nya Cici Mesia. Nomornya 0857 805 10532. Nah, paling lambat dikirimkan tanggal 18 Agustus dan setiap adik-adik yang mengirimkan hasil dari lomba menggambar ini akan mendapat juga 2 kali absen kehadiran atau double-double. Nah, sekian pengumuman dari Kosardi, harap diperhatikan dan informasikan kepada teman-teman kalian semua ya. Dadah.